A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik. Bagaimana keadaannya? Sehat. Puji Tuhan. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Siapa yang mau maju di depan untuk memimpin doanya? Mati. Oke, silakan Simbulan. Orang mana dia Barkis? Kita memimpin doa untuk keberagaman Islam dan yang lain menyesuaikan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Islam ini Nabi Muhammad Nabi wa Rasulullah. Rabbi zidni ilman warzuqna. Sekarang Ibu mau mengecek kehadiran dulu ya. Baik, Ibu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ibu. Siapa dia? Tidak hadir hari ini nanti beri surat keterangan ya. Oke, baik anak-anak, sekarang Ibu mau mengajak kalian menyanyi lagu pembelajaran kita hari ini. Boleh berdiri dulu? Mari kita belajar macam-macam sampah organik itu yang dapat diuraikan. Kulit buah dan bisa kita makanan. Yang kedua ada organik itu dapat terurai kacang plastik dan logam kesan dan berbohong. Yang ketiga etika bahan yang berbahaya jika tidak diolah. Baterai kertas, obat dan masker. Duduk ya. Sekarang Ibu mau tanya kepada kalian, apakah kalian pernah melihat sampah berserakan di rumah kalian? Coba sebutkan sampah apa yang kalian lihat? Sekarang di sini Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita itu melalui kegiatan mengamati video pembelajaran dan poster mengenai sampah organik dan anorganik, peserta didik dapat menyebutkan jenis sampah organik dan anorganik dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan kerja kelompok dengan kotak sampah pintar, peserta didik dapat mengklasifikasi contoh-contoh sampah ke dalam kategori organik dan anorganik. Dan yang ketiga, dengan diskusi kelompok, peserta didik dapat menerapkan manfaat memilih sampah bagi lingkungan. Adapun manfaatnya yaitu peserta
maksud dari tulisan organik dan anorganik apa ya? Kalau kamu ingin tahu, kami akan menjelaskan tentang sampah organik dan anorganik. Baiklah. Sampah organik atau sampah rusak adalah sampah yang berasal dari sisa hidup yang terkuras secara alami tanpa proses campur tangan manusia. Sampah organik bisa dikatakan sebagai sampah ramah lingkungan. Bahkan, sampah bisa diolah kembali menjadi suatu yang bermanfaat bila dikelola dengan tepat. Tetapi, sampah yang tidak dikelola dengan benar akan menimbulkan penyakit dan bau yang kurang sedap. Hasil dari pembusukan sampah organik yang cepat. Contoh sampah organik itu daunan, ranting pohon, sisa bambu, dan lain-lain. Sampah anorganik atau sampah organik adalah sampah yang sulit atau tidak dapat terurai. Sampah anorganik yang timbul di tanah dapat menyebabkan pencemaran tanah karena sampah anorganik tergolong zat yang sulit terurai dan sampah itu akan tertimbun dalam tanah dalam waktu lama. Hal ini menyebabkan rusaknya lapisan tanah. Contoh sampah anorganik yaitu karet, plastik, karet, logam, dan lain-lain. Jadi itu ya maksud dari tulisan organik dan anorganik. Iya, apa kamu sudah paham? Ya, aku sudah paham mengenai perbedaan antara sampah organik dan anorganik. Terima kasih penjelasannya. Sama-sama, semoga Nah, oke baik anak-anak. Jadi itu video tadi. Jadi pertanyaannya itu apa itu sampah organik dan sampah anorganik? Ada yang bisa jawab? Oke, baik. Silakan Lydia. Sampah organik itu sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup. Kalau sampah anorganik itu sampah yang sulit atau tidak dapat terurai. Oke, mari kita beri tepuk tangan untuk Ibu. Pertanyaan kedua Ibu itu bagaimana cara kalian membedakan sampah organik dan anorganik? Dari bentuknya itu. Oke, baik. Jadi cara kalian membedakannya itu dilihat dari bentuk dan warnanya ya. Oke, sekarang di sini Ibu akan membagikan kalian ke dalam 3 kelompok. Ibu bagi mulai berhitung dari hari ini. 1, 2, 3, 2, 3, 1. Oke, sekarang duduk sesuai kelompoknya ya. Kelompok satu Kelompok satu sebelah ini, 2 di sini, 3 di sini. saya bilang.
Biar dulu dikerja ya. Iya, Ibu. Jangan dulu ibu suruh. Ibu dalam sudah gak kerja. Dari mana? Mana? Dari dalam sudah sudah. Udah cuma begini. Kenapa kamu? Lama ya ibu sudah. Pakai anu itu. Wih, kenapa? Ibu Lea. Ada di kenapa di sini? Sebelumnya di sini Ibu lupa menjelaskan bagaimana cara kalian mengerjakannya itu. Di sini Ibu ada contoh ini sampah organik dan anorganik. Nah, Ibu minta 2 orang dulu untuk maju di depan untuk menaruh yang mana sampah organik dan anorganik. Rian. Oke. Nah, oke, terima kasih. Jadi sampah organik itu seperti ini ya. Ya Ibu. Nah, sekarang anak-anak semua kerjakan. Ibu bagikan dulu LKPD-nya ya. Baik, Ibu. Di dalam LKPD ini ada petunjuk dan cara pengerjaannya. Makasih, Pak. Apa Ibu? Kenapa Ibu? Tidak ada. Dilanjut saja ya. Ya Ibu. Kita boleh cek. Ya boleh cek ya. Tapi jangan lupa dikerjain LKPD-nya ya.
Kenapa kita sudah berbebas ini dulu? Diperhatikan waktunya ya. Kayak bawaan mana tuh ini? Gimana? Karena itu Harus bekerjasama ya.
Nah, jangan lupa nih, tidak boleh dikerjakan SKPD ya. Kami yang KPD suka deh. Ibu langsung diisi sampahnya. Ya, langsung diisi di dalam kotak. Jangan lupa ditaruh yang mana sampah organik dan mana sampah anorganik ya. Ya, Ibu. Itu pensil. Bapak semuanya sudah? Sudah. Oke, baik. Sekarang kelompok mana yang bersedia? Tiga. Kelompok tiga dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Saya Nasya. Saya Resna. Jadi di sini kami melakukan proyek. Jadi membuat sampah organik dan anorganik. Jadi sampah anorganik itu ada yang tidak bisa diuraikan, ada kaleng soda, ada botol plastik, ada kardus, ada karton plastik dan ember. Kemudian ada sampah anorganik, pertama ada kulit pisang, kulit jeruk, kulit apel, sama telur, sama stroberi. Nah, jadi di sini pada KPD setelah menyelesaikan proyek yang diberikan, jawablah pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, dari proyek kotak sampah pintar yang kalian buat, tuliskan warna kotak sampah organik dan anorganik. Jadi kotak warna kuning itu sampah organik, kemudian kotak warna hijau itu sampah organik. Kemudian yang kedua, tuliskan 3 contoh sampah anorganik. Itu ada botol plastik, kardus, dan juga koran. Kemudian tuliskan 3 contoh sampah organik, ada sisa makanan, buah, dan daun. Kemudian botol plastik termasuk sampah anorganik. Kemudian ada mengapa buah busuk bukan termasuk sampah organik? Karena buah merupakan sampah organik yang bisa digunakan. Oke, baik. Apakah dari kelompok lain ada yang mau berikan tanggapan? Tidak, Ibu. Oke, baik. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Dan kelompok mana lagi yang mau? Dua. Ya, silakan maju ke depan. Kami kelompok berapa? Kami kelompok 1. Kami dari kelompok 2, saya Marisa. Saya Nian, saya Akis. Nah, pertanyaan yang pertama, dari proyek kotak sampah pintar yang kalian buat, tuliskan warna kotak sampah organik dan anorganik. Sampah anorganik warna kuning dan sampah organik warna hijau. Kemudian tuliskan 3 contoh sampah anorganik: kardus, botol plastik, Coca-Cola. Kemudian tuliskan 3 contoh sampah organik, yaitu
pakai kotak sampah pintar dan kalian buat tuliskan warna kotak sampah organik dan organik. Kotak sampah berwarna hijau itu sampah organik, kotak sampah berwarna kuning itu sampah organik. Apa? Ada isinya, ada kaleng, ada botol, ada kardus, ada ember plastik dan plastik lagi. Kemudian yang ini juga dia ada sisa-sisa makanan. Bumi tadi itu tuliskan tiga contoh sampah organik, ada botol plastik, kardus, warna. Tuliskan 3 contoh sampah organik. Sisa makanan, daun, buah. Botol plastik termasuk sampah anorganik. Yang kelima, mengapa buah busuk bukan termasuk sampah anorganik? Karena Karena buah busuk bisa didaur ulang. Oke, baik, silakan dulu kelompok 1 lagi. Sekarang di sini itu ada soal evaluasi lagi yang harus kalian kerjakan, tapi kerjakan sendiri-sendiri ya. Ibu. Waktu pengerjaannya 1 menit saja ya, mulai dari sekarang. Oke, ada yang semua kita sudah selesai. Sudah. Sekarang dikumpul ya. Nah, anak-anak, bagaimana pemahaman